langkah-langkah Tuhan kita Yesus Kristus dalam pendekatan terhadap Simon. Pertama-tama masuk di dalam keluarganya, dan kemudian masuk ke dalam pribadinya, dan kemudian memberikan kepercayaan kepadanya. Suatu langkah yang kiranya merupakan pendekatan penuh kasih. Pendekatan yang seperti itu yang kerap kali hilang dari dunia sosial kemasyarakatan dan politik kita. Lebih banyak orang yang diberi kepercayaan untuk melayani masyarakat luas menggunakan pendekatan-pendekatan bukan belas kasih, kerahiman, bela rasa, persaudaraan, melainkan pendekatan yang ditandai dengan sok kuasa, mentang-mentang, bahkan dengan menggunakan kekerasan dan bersifat represif. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca Injil menurut penanggalan liturgi kita. Hari ini kita membaca Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada renungan harian kali ini, saya ingin mengajak kita semua memusatkan perhatian kita pada relasi antara Tuhan kita Yesus Kristus dan Simon Petrus. Pada perikop sebelumnya, kita membaca bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus datang ke rumah ibu mertua Simon Petrus dan kemudian menyembuhkan ibu mertuanya yang sedang sakit. Kemudian Tuhan kita Yesus Kristus kini tidak hanya masuk ke dalam rumah Simon Petrus atau rumah ibu mertua Simon Petrus. Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke dalam perahu yang dikendalikan oleh Simon Petrus. Ada banyak perahu di sana, tetapi yang dipilih adalah perahu Simon Petrus. Tentu ini punya makna yang mendalam. Sesudah masuk ke dalam rumah, memberikan penyembuhan kepada ibu mertua Simon Petrus, Tuhan kita Yesus Kristus naik, masuk, dan dengan perahu Simon mengajar orang banyak. Kemudian menyuruh Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam, Duc in Altum. Ini sudah kita sering renungkan, betapa bertolak ke tempat yang dalam itu penting. Kedalaman secara rohani dan relasi dengan Tuhan juga berbuah pada kedalaman hidup yang tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan, dan kemudian memiliki semangat persaudaraan yang semakin luas dan mendalam, dan dari situ bela rasa dibangun. Bela rasa itu terjadi
melalui kerendahan hati. Itu kurang lebih dinamika yang bisa kita ikuti dari relasi antara Tuhan kita Yesus Kristus dan Simon Petrus, terutama ketika kita renungkan dari perspektif Simon Petrus. Simon Petrus tentu mengalami dinamika seperti itu. Pertama-tama karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang telah menangkap, memilih, dan kemudian nanti di kemudian hari memberikan kepercayaan kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik langkah-langkah Tuhan kita Yesus Kristus dalam pendekatan terhadap Simon. Pertama-tama masuk di dalam keluarganya, dan kemudian masuk ke dalam pribadinya, dan kemudian memberikan kepercayaan kepadanya. Suatu langkah yang kiranya merupakan pendekatan penuh kasih. Pendekatan yang seperti itu yang kerap kali hilang dari dunia sosial kemasyarakatan dan politik kita. Lebih banyak orang yang diberi kepercayaan untuk melayani masyarakat luas, menggunakan pendekatan-pendekatan bukan belas kasih, kerahiman, bela rasa, persaudaraan, melainkan pendekatan yang ditandai dengan sok kuasa, mentang-mentang, bahkan dengan menggunakan kekerasan dan bersifat represif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diundang untuk menggunakan cara pendekatan Tuhan kita Yesus Kristus. Pendekatan yang berbuah pada penyembuhan, berbuah pada kesejahteraan, berbuah pada pertobatan, dan kemudian keselamatan. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kepercayaan yang tidak main-main terhadap Simon. Simon yang sedang membersihkan jala, kemudian dipanggil untuk bertolak ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jala meskipun Simon merasa bahwa sudah sepanjang malam bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Namun dia memiliki ketaatan dalam arti tertentu karena diperintah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu menebarkan jala dan akhirnya mendapatkan hasil yang berlimpah. Ketaatan kepada Tuhan mendatangkan kesejahteraan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suasana seperti itu Simon Petrus kemudian dibentuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia merasa tidak pantas, merasa berdosa, lalu minta, mohon agar Tuhan meninggalkannya. Bukan karena dia mau mengandalkan dirinya sendiri, tetapi merasa tidak pantas bersama Tuhan. Namun demikian Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengubah keputusannya, justru menambah keputusan dalam perutusan. Dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada Simon, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia, jangan takut. Jangan takut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah pendekatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pendekatan seperti itu berbuah dalam kehidupan yang nyata. Mari kita saling mendoakan agar kita juga dalam menjalin relasi iman, harapan, dan kasih pada Tuhan semakin mendalam. Dengan demikian juga buahnya semakin berlimpah dalam persaudaraan, dalam jejaring, jala yang menjala manusia, yang mempersatukan, bukan yang memecah belah,
yang mendatangkan kesejahteraan, bukan kelaparan, kecemasan, ketakutan, dan kemudian ketimpangan, kesenjangan, melainkan kesejahteraan yang adil. Inilah buah dari iman. Iman juga berbuah dalam semangat persaudaraan dan bela rasa satu terhadap yang lain. Semoga kita dianugerahi iman yang semakin mendalam, semangat persaudaraan yang semakin luas dan terbuka kepada semua orang tanpa diskriminasi, dan kepekaan hati bela rasa yang kita wujudkan dalam hal-hal yang sederhana namun nyata untuk mengangkat martabat kehidupan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.